Selamat pagi pemirsa. Lonjakan titik panas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menunjukkan persoalan ini masih didominasi ulah manusia, terutama untuk kepentingan usaha. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang seringkali hanya berujung pada sanksi administratif tanpa efek jerah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 16 Juli 2026 dengan tema Api Pembiaran Pembakaran Lahan bersama saya Leonard Samosir. Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat ya Mas ya? Sehat. Kita bicara soal kebakaran hutan yang sebenarnya tadinya saya pikir Mas Jaka sekian tahun terakhir Indonesia bisa menekan maksimal kebakaran hutan dan lahan. Tapi ketika melihat data dan fakta ternyata meningkat lagi. Pertanyaannya adalah apakah memang karena kewaspadaan yang menurun atau apa pesan editorial Mas Jaka? Ya sebenarnya kalau prediksi bahwa tahun ini kemaraunya akan lebih kering itu kan sudah disampaikan oleh BMKG jauh-jauh hari. Karena El Nino ya? Ya, karena El Nino. Jadi semestinya ada antisipasi yang lebih serius untuk mengatasi karhutla. Tapi faktanya kalau kita lihat data yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan misalnya, dari Januari sampai Juni 2006 itu kan ada sekitar 1.007 hektar yang sudah terbakar. Ini meningkat 205% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi ini sebuah ironi yang luar biasa ketika semestinya antisipasi karena sudah ada prediksi yang begitu mengkhawatirkan dilontarkan, tetapi kejadiannya malah begini yang terjadi. Jadi ada masalah serius yang menurut kami masih ada dalam upaya untuk menanggulangi karhutla, mulai dari hulu pengawasan, pencegahan sampai penindakan bagi para pembakar hutan masih menjadi persoalan. Sekian tahun yang lalu kan kita mendengar itu dan melihat Mas Jaka betapa polisi kehutanan ya, kemudian Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian Kehutanan itu begitu gencar ya untuk menekan para pembakar lahan yang konon kan waktu itu katanya ini adalah cara termudah untuk membuka lahan, sering untuk sawit atau yang lain. Nah, apakah itu artinya sekarang berkurang atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat yang terjadi semestinya upaya pencegahan itu kan dilakukan sebelum kejadian. Betul. Tapi kalau yang terjadi dan ini dari tahun ke tahun itu ya sepertinya pemerintah itu lebih reaktif. Ketika terjadi titik panas baru kemudian bergerak. Sementara pencegahan dari awal itu belum dilakukan secara maksimal. Dan ini yang selalu kita ingatkan bahwa karhutla itu bisa menjadi ancaman setiap tahun, bisa menjadi ritual tahunan, jadi harus antisipasi yang semaksimal mungkin itu tidak boleh kendor. Oke, kita akan bahas ini Mas Jaka dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 16 Juli 2026, Api Pembiaran Pembakaran Lahan. Api Pembiaran Pembakaran Lahan. Lonceng bahaya berdentang kencang dari kawasan hutan dan lahan gambut kita. Data terbaru mencatat sebuah ironi yang membelalakan mata sekaligus menyesakkan dada. Sejak Januari hingga 15 Juni 2026, jumlah hotspot atau titik panas yang menandai kebakaran hutan dan lahan, karhutla, melonjak drastis hingga 205% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan, total luasan yang terbakar mencapai lebih dari 107.000 hektar. Setiap tahun, pola yang muncul nyaris sama dan kini kian meluas. Api timbul di kawasan yang sama, lahan gambut kembali terbakar, asap mengancam kesehatan masyarakat dan aparat kembali disibukkan dengan pemadaman. Peningkatan titik panas itu memperlihatkan bahwa persoalan karhutla belum pernah benar-benar diselesaikan dari hulunya.
Penyebabnya bukan semata faktor alam, melainkan aktivitas manusia yang berlangsung secara sistematis. Berulang kali aparat mengungkapkan pelaku pembakaran lahan yang bekerja untuk korporasi. Modusnya hampir seragam, yakni membakar semak dan vegetasi untuk menekan biaya pembukaan lahan bagi perkebunan maupun kegiatan usaha lainnya. Lonjakan titik panas menelanjangi dengan sempurna betapa lemah dan longgarnya pengawasan serta evaluasi pemerintah terhadap izin-izin konsesi perusahaan di kawasan hutan dan gambut. Ratusan perusahaan yang beroperasi di wilayah rentan seolah dibiarkan tanpa pengawasan ketat, sedangkan kewajiban untuk pencegahan api lebih sering berhenti di atas kertas. Lebih parah lagi, penegakan hukum kita masih jauh dari kata memadai untuk menimbulkan efek jerah. Berdasarkan catatan panjang penanganan karhutla, banyak korporasi besar yang lahannya terbakar hingga ribuan hektar di kawasan Sumatera dan Kalimantan hanya berujung pada sanksi administratif, teguran tertulis, atau sekadar pembekuan izin sementara. Berbagai putusan pengadilan yang menjatuhkan denda perdata hingga triliunan rupiah kepada korporasi pembakar lahan acap kali mangkrak dan sulit dieksekusi oleh negara. Pemerintah sebenarnya telah memiliki peta sebaran hotspot, riwayat kebakaran, dan kawasan gambut yang rentan. Data tersebut seharusnya menjadi dasar untuk melakukan inspeksi berkala terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Bila lokasi yang sama kembali terbakar, evaluasi terhadap izin usaha semestinya menjadi langkah yang tidak bisa ditawar. Negara harus berani mencabut izin usaha perusahaan. Aset mereka pun mesti disita, disertai pemenjaraan direksi korporasi pembakaran lahan, bukan berhenti pada pekerja lapangan. Kementerian Kehutanan selayaknya pula mengumumkan secara transparan nama-nama perusahaan yang lahannya menjadi titik panas, lalu secara otomatis menyegel lahan tersebut sebagai langkah keadilan preventif. Kini kita berhadapan dengan ancaman yang jauh lebih luas dan ganas. Memasuki Juli hingga September 2026, Indonesia diprediksi menghadapi puncak musim kemarau yang diperparah oleh kedatangan fenomena cuaca El Nino. Kombinasi maut antara cuaca ekstrim, lahan gambut yang mengering, dan bara api yang sengaja ditinggalkan berpotensi menciptakan neraka ekologis. Jika pada pertengahan Juni saja peningkatannya sudah mencapai 205%, berapa ratus ribu hektar lagi kawasan hutan dan lahan gambut yang akan hangus? Selama pembakar lahan masih merasa lebih murah membayar resiko daripada mematuhi aturan, api akan terus kembali sebab karhutla adalah konsekuensi dari pembiaran. Negara harus memilih, terus menghitung hotspot setiap tahun atau akhirnya memutus mata rantai kejahatan yang menyulut api karhutla. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan sekarang mendengarkan dulu ya Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Cirebon, Jawa Barat ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Waduh, ini Bung Leo, saya tertarik kata pembiaran. Tuh. Lihat, semua hal dalam penegakan hukum sepertinya di Indonesia ini berasal dari pembiaran itu. Kemudian para penegak hukum ini mencari celah-celah kesalahan yang lalu bisa menjadi ladang bagi mereka. Iya, kita lihat pada awal-awal beberapa tahun yang lalu pernah ada saat di mana
kebakaran hutan itu bisa teratasi kalau sungguh-sungguh diatasi. Sempat ya Bu ya? Tapi iya, kemudian berganti pemerintahan, ada celah-celah itu diulang lagi. Terulang lagi. Kita lihat saja pembuangan sampah saja yang areanya lebih kecil sulit diatasi. Jadi Bu Indra, yang penting adalah konsistensi menegakkan peraturan, begitu ya Bu ya? Betul, iya itu. Jadi bagaimana para penegak hukum ini benar-benar untuk menegakkan hukum dengan sebenar. Itu poinnya. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Konsistensi itu kan menjadi satu katanya masalah kronis bangsa ini, Mas Jaka. Katanya orang Indonesia jago bikin, tapi sangat lemah merawat. Nah ini soal kebakaran hutan bagaimana ya? Ya sebenarnya pencegahan yang efektif dalam beberapa kasus di negara kita adalah penindakan yang tegas tanpa pandang bulu. Kalau sumpamanya ada efek jera bagi para pembakar hutan dan lahan misalnya, saya pikir ya mereka akan berpikir 1000 kali untuk melakukan pembukaan lahan dengan melakukan pembakaran. Tidak hanya di kalangan korporasi, masyarakat pun demikian. Tapi kalau kita lihat faktanya, apa yang dilakukan oleh negara misalnya ketika ada korporasi yang melakukan pembakaran lahan, biasanya kecenderungannya cukup banyak yang cuma dikenakan sanksi administrasi atau teguran atau atau pencabutan sementara, izin sementara. Kemudian juga malah yang lebih tegas itu diarahkan kepada masyarakat biasa. Ada yang sudah cukup banyak yang sudah dipidana. Karena kan sebenarnya ancaman hukuman bagi para pembakar hutan ini kan cukup tinggi kan, maksimal bisa 15 tahun. Tapi yang diterapkan kepada para korporasi ini harus kita katakan masih cenderung yang lebih ringan, yang belum bisa menghadirkan efek jera. Mas Jaka, tadi menarik yang dikatakan Bu Indra. Dan benar juga, sekian waktu yang lalu kita kan sempat, kalau mundur lagi kita sempat mendengar bahwa Singapura itu protes. Karena kok dikirim asap dari Indonesia begitu banyaknya kebakaran. Tapi kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga tahu bahwa itu tidak terjadi lagi. Artinya memang pernah Indonesia berhasil menekan kebakaran hutan dan lahan. Kenapa itu tidak ditiru saja? Sebenarnya kan faktor untuk kebakaran hutan dan lahan itu memang tidak semata-mata karena faktor manusia, ada faktor alam juga. Kalau tahun ini misalnya itu kan kemaraunya kan sangat kering. Tetapi semua lagi-lagi tergantung pada manusianya. Ketika kita melakukan antisipasi yang lebih serius, ketika kita menyiapkan pencegahan yang lebih maksimal, ya saya pikir kejadiannya tidak akan parah sekarang. Ini bisa kita katakan parah. Kalau dalam periode yang sama ada kenaikan 200% lebih, apalagi nanti bulan Juli sampai September itu bisa dikatakan puncak El Nino. Ya ada kekhawatiran kalau tidak ada upaya yang luar biasa untuk melakukan pencegahan dan pemadaman titik-titik panas yang sudah ada, ya kita khawatirkan akan terjadi kebakaran yang cukup masif, lebih hebat. Dan kalau itu terjadi, ya mudah-mudahan tidak. Jangan-jangan kita bisa mengekspor asap lagi. Itu kan kejadiannya semestinya harus kita cegah. Dan beberapa tahun kita sudah mampu melakukan itu. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa kita atasi. Kalau kita lihat pergantian orang itu sering membuat pergantian penerapan pelaksanaan mekanisme kerja. Apakah dalam kasus ini juga ada masalah itu juga, Mas Jaka? Ya, sebenarnya soal regulasi, soal aturan itu sebenarnya sudah ada ya. Bagaimana ketika ada korporasi yang melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan, itu juga ada sanksinya. Kemudian bagi masyarakat juga ada sanksinya. Jadi yang paling penting adalah tadi disebutkan sama Bung Deo soal konsistensi. Ketika kita tidak konsisten, ya jadi ganti orang jadi ganti penindakan. Oke, kita akan bahas bagaimana kita mengusulkan langkah tercepat untuk menekannya. Tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, apa yang bisa segera ya dilakukan mungkin oleh Menteri Kehutanan dan jajarannya ya, yang sebagai pemangku utama agar kemudian tidak sampai 300% lagi nih kebakaran lahan dibandingkan tahun lalu? Iya, kalau saat ini untuk dalam waktu dekat kan harus ada koordinasi yang lebih solid di antara semua pihak kan, karena ancaman-ancaman yang terjadi karena begitu banyaknya titik panas ini kan cukup mengkhawatirkan. Yeah. Jadi mesti ada kerjasama baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mencegah agar titik-titik panas itu semakin menyebar dan secepatnya bisa padam. Tetapi untuk jangka panjang, saya pikir tidak ada salahnya bahwa semua pemangku kepentingan, baik itu Kementerian Kehutanan, baik itu pemerintah daerah maupun penegak hukum, itu betul-betul satu komitmen untuk menegakkan menegakkan hukum dalam soal lingkungan hidup. Yeah. Kalau kita lihat misalnya sampai sekarang selain hukuman terhadap para pembakar hutan dan lahan itu masih cenderung lemah, ketika ada vonis pun itu eksekusinya juga berjalan lamban. Beberapa waktu lalu kan di DPR juga dipertanyakan ganti rugi lingkungan yang sudah inkrah senilai sekitar 18 triliun itu eksekusinya sampai di mana? Karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda itu akan segera bisa dieksekusi. Jadi ketika ganti rugi lingkungan tidak bisa dikembalikan kepada negara untuk melakukan pemulihan lingkungan, ya saya pikir korporasi utamanya itu sekali lagi tidak ada efek jerah. Dari tahun ke tahun dia akan melakukan pembukaan hutan dengan membakar lahan, karena itu kan cara yang paling murah. Dan namanya kalangan bisnis ya mereka berpikir ya usaha termurah. Baik. Jadi hal seperti ini tuh, saya pikir tidak bisa terus dibiarkan. Kita harap apa yang kita bicarakan ini Mas Jaka juga menyumbangkan langkah yang lebih cepat ya untuk mematikan kebakaran lahan. Terima kasih Mas Jaka sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemirsa, selama pembakar lahan masih merasa lebih murah untuk membayar resiko daripada mematuhi aturan, api akan terus kembali. Akhirnya pilihannya dua, terus menghitung hotspot setiap tahun atau memutus mata rantai kejahatan yang menyulut kebakaran hutan dan lahan. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.